Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di video bisnis dan investasi. Ya, kalau teman-teman lihat di dalam saya punya video itu ada kategorinya ya, ada playlistnya. Ya, di dalam playlist itu ada salah satu playlistnya adalah bisnis dan investasi. Ini adalah sebuah materi yang jarang sekali saya buat, ya, tapi mungkin ini saya harus jadikan motivasi ya. Mulai sekarang harus saya aktifkan kembali. Jadi saya juga ingin memberikan informasi tentang dunia bisnis dan investasi, plus juga tentang dunia spiritual. Boleh ya? Karena menurut saya dunia spiritual dan dunia investasi adalah dua dunia yang tidak terpisahkan. Oke? Ya. Nah, jadi ini anggaplah sebagai pembalance. Anda belajar spiritual, sambil Anda belajar spiritual, Anda juga dapat pembahasan tentang dunia non spiritual, yaitu tentang uang, tentang bisnis, tentang investasi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat ini apa yang Anda lihat di sini ya. Kalau Anda lihat di sini ini ada grafik yang kita ambil dari TradingView, gratis ini teman-teman, nggak bayar apapun. Jadi kalau Anda ingin melihat sebuah grafik berjalan dari sebuah harga, Anda bisa lihat di dalam TradingView. Ya, grafik yang Anda lihat ini adalah grafik ETF-nya dari S&P 500, namanya adalah SPY. Ya, SPY adalah grafik ETF-nya S&P 500. Nah, saya tidak akan mengajari Anda bagaimana caranya supaya bisa kaya raya dari entah dari saham, dari forex, dari option misalkan, enggak ya. Saya tidak akan memberikan Anda sebuah indikator magic yang bisa membuat Anda mendadak jadi sukses di dalam dunia finansial, enggak ya. Tetapi materi yang saya bahas sekarang ini adalah saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa yang namanya pasar, ini pasar kan ya, pasar apapun, bisnis juga sama, pasar itu selalu fair. Ya, jadi kita gambar di sini, ini saya tulis lagi dengan lebih bagus ya. Jadi yang namanya market itu, yang namanya pasar apapun bisnis Anda, market ini selalu fair. Marketnya dibuat fair. Pertanyaan sederhana sekarang. Maksudnya fair itu apa? Ya, bahasa awamnya secara sederhana, kalau kita bicara tentang fair, ya bahasa awamnya, bahasa sederhananya adalah artinya bahwa kamu bisa profit atau menang, kamu juga bisa lose. Saya ulang lagi, maksudnya fair itu apa? Maksudnya adalah kalau sekarang kamu lihat ada sebuah harga, misalkan harganya adalah $100, misalkan marketnya apapun, misalkan saham ABC, misalkan ya, harga $100. Nah, bagaimanapun ceritanya, mau $100 ini bergerak dari bawah ke atas, mungkin bergerak dari 50 menuju ke 100, atau $100 ini turun dari 150 menuju ke 100, ya. Jadi bagaimanapun rutenya, tapi harga pada saat ini 100 adalah sebuah harga yang fair enough. Fair. Karena apa? Karena market selalu fair. Ya, artinya fair apa? Fair itu market bisa membuat Anda, apapun keputusan Anda, ya, ini bisa membuat Anda jadi profit, ini juga bisa membuat Anda jadi lose. Oke, paham ya? Jadi cukup fair. Nah, berbicara tentang fair, sama juga ya kalau kita bicara tentang fair. Kita juga bisa belajar dari dunia olahraga. Ya, misalkan kalau sekarang kita main badminton misalkan, bulu tangkis, ya. Nah, permainan badminton atau rule yang diciptakan dalam permainan badminton ini pasti juga fair. Artinya apa? Artinya kamu bisa menang, kamu juga bisa kalah. Ya, Anda bicara apa? Sekarang sedang musim sepak bola, ya, football, World Cup, Piala Dunia. Sama juga sepak bola, ya kalau kita bilang sepak bola, sama juga dunia sepak bola adalah dunia yang sangat fair. Artinya dalam setiap pertandingan kamu ya bisa menang, kamu ya bisa kalah. Ada nggak pertandingan yang memastikan bahwa saya pasti menang? Ya, perhatikan di sini. Kata pasti menang. Oke. Dalam dunia market yang fair, maka segala sesuatu yang pasti menang tidak akan dimungkinkan. Saya ulang lagi. Dalam sebuah market yang fair,
maka segala sesuatu yang pasti menang tidak dimungkinkan. Nggak mungkin. Ya, kalau dalam dunia market juga sama. Tadi yang kita bicara market ya, market saham, market forex, market komoditas, ini juga fair. Oke? Sehingga kalau Anda pasti menang, yang pasti menang adalah melakukan arbitrage. Betul? Arbitrase. Kalau ada arbitrage, artinya begini. Kalau sekarang saya beli saham ABC di Jakarta, $100, $100, ya. Kemudian saya jual di Medan, saham yang sama, harganya 150. Wah, ini udah pasti cuan. Tinggal saya beli di Medan, saya beli di Jakarta, ya, di Jakarta. Ini saya jual di Medan, barang yang sama. Cuan langsung. Ini namanya arbitrage. Ya, kalau zaman dulu mungkin bisa, karena ada teknologinya kurang maju, ya, sehingga ada perbedaan harga antara Jakarta dan Medan, misalkan. Tapi sekarang sulit sekali dibuat seperti ini karena market mau dibuat sedemikian rupa supaya fair. Sama juga main badminton, main sepak bola. Saya tanya sekarang, ada nggak strategi yang pasti menang terus? Nggak ada. Ya, ada strategi. Contoh main sepak bola. Wah, kita pakai tiki taka. Ya, Anda tahu sistem tiki taka oper-operan bola Spanyol dulu pernah menjadi juara Piala Dunia, juara Euro dengan menggunakan tiki taka. Ya, tapi kemudian setelah orang sudah mulai mempelajarin, Spanyol tetap pakai tiki taka, langsung digilas oleh Jerman atau oleh Belanda ya? Ya, komen ya di bawah. Saya nggak tahu nih, oleh Jerman atau oleh Belanda, saya lupa. Tapi dihajar Spanyol langsung dengan skor yang sangat telak. Kenapa? Karena dia tetap pakai strategi yang sama terus-menerus. Nggak ada. Ya, Belanda punya strategi namanya total football. Wah, ini strateginya serang total. Ya, totalan. Ya, bukan total football, karena totalan football. Karena kalah terus dengan Belanda. Apakah strategi ini bagus? Ya, mungkin strategi ini pernah membawa Belanda juara Piala Dunia tahun berapa. Tapi kalau kamu pakai strategi itu terus-menerus, ya, itu gak akan mungkin. Kenapa? Karena balik lagi, marketnya fair. Marketnya fair. Sehingga orang lain bisa mempelajari strategi itu, mencari kelemahannya yang pasti ada, kemudian dia bisa bermain dengan lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, strategi ini buyar. Supaya tiki taka ini terus bisa dipakai, bagaimana? Harus selalu update, harus selalu dimodifikasi. Kalau kamu cuma kaku, nggak akan bisa. Segala satu yang marketnya fair seperti ini pasti marketnya adalah dinamis, bukan statis. Jadi segala sesuatu yang berbau statis pasti digilas. Pasti nggak akan lama, pasti cuma temporary. Ya, sama juga dengan main badminton. Mungkin kalau Anda lihat Rudy Hartono tahun 1980, ya itu 1970-an ya, juara All England 8 kali berturut-turut sampai detik ini belum pernah ada orang yang bisa menandingi dia. Oke, lalu kemudian Anda belajar strategi Rudy Hartono, lalu kemudian Anda pakai strategi itu terus-menerus, apa sekarang bisa dipakai? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena strateginya itu sudah dipelajarin oleh negara lain, sudah dicari titik lemahnya, dan ketika dipakai nggak akan bisa jalan. Ya, supaya Anda bisa jadi juara bagaimana? Pelajari strateginya Rudy Hartono, modifikasi dengan kondisi sekarang. Update terus, belajar terus. Anda main badminton, kalah dengan musuh Anda, lihat ada videonya, ada teknologi, ada gerak lambatnya. Pelajarin, kenapa kok saya bisa kalah? Kenapa titik lemah saya begini? Orang ini punya permainan kayak apa? Jadi selalu dinamis terus, itulah indahnya pasar dan semuanya adalah fair. Orang yang bisa menang di dalam market yang fair, dalam dunia yang fair, adalah orang yang selalu bertumbuh dan selalu orang prepare, mempersiapkan, berlatih terus. Itu rumusnya bisa bertahan. Jadi kalau sekarang Anda berpikir bahwa sukses di dalam dunia yang fair menggunakan sebuah strategi yang statis, yang cuma itu-itu aja, Anda pikir pokoknya saya pakai ini udah pasti menang, maka bisa dipastikan Anda cuma menangnya cuma sesaat. Anda menangnya cuma sementara aja, tinggal nunggu waktu digilas zaman sebentar juga akan habis. Ya, jadi kalau Anda sekarang aplikasikan kembali lagi kepada pasar di sini, ya sama juga pasar di sini mau bagaimanapun rutenya sekarang harganya 406 ini ya bisa naik, ya bisa turun. Kamu mau ngambil keputusan apapun ya bisa untung, ya bisa rugi. Ini ada satu hal yang fair.
Apapun dasar keputusanmu, ya inilah pasar. Pasar adalah pasar. Market is market. Jadi pesan moral atau pesan yang ingin saya sampaikan adalah coba perhatikan di pembahasan kita tadi sebelumnya. Kalau Anda setuju dengan apa yang saya omongkan di sini, bahwa tidak ada rumus pasti menang di dalam dunia sepak bola, tidak ada rumus pasti menang dalam dunia badminton karena ini semuanya adalah fair. Cara supaya menang di dalam market yang fair adalah Anda harus berlatih terus, belajar terus, update terus strateginya. Demikian juga dengan market, karena market adalah market yang fair. Jadi nggak ada cara pasti menang ya, sama juga kalau Anda mengatakan, Pak ada kok Pak cara Pak pakai indikator ini pasti menang. Berarti sama juga dengan mengatakan bahwa Pak ada kok Pak cara jadi juara satu dunia badminton pasti menang pakai cara ini. Nggak mungkin. Sama juga dengan sepak bola. Kalau ada satu cara yang pasti menang terus, ya maka yang juara akan begitu-begitu aja. Ya sekelas Argentina aja bisa kalah dengan Arab Saudi, betul? Ya jadi ada banyak kejutan. Kenapa? Karena setiap kali Piala Dunia, tim ini datang dengan persiapan yang baru. Tim ini datang dengan bekal yang baru, dengan pengalaman yang baru, dengan teknik yang baru, dengan tim yang baru, dengan anggota yang baru, dengan pelatih yang baru, dengan strategi-strategi yang fresh yang baru, sehingga akan jadi jauh lebih bagus untuk kita tonton. Bukan pakai strategi lama. Ya, jadi kalau memang betul ada cara pasti menang sepak bola, maka juaranya itu terus. Kalau Anda lihat Tiki Taka misalkan, cara pasti menang di dalam sepak bola, maka yang jadi juara Spanyol terus. Nggak akan ada negara lain, kecuali Spanyol. Terus, Spanyol terus. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kompetitornya akan mempelajari. Sekarang zaman sudah maju, ada teknologi. Demikian juga dengan market. Jadi kalau sekarang Anda percaya bahwa di dunia stock market, bahwa ada seminar, ada ilmu, ada jurus, ada indikator, ada trading system yang pasti menang terus, yang katanya sudah di backtest sampai 3.000 tahun, ya udah pasti menang gitu terus, maka siap-siap kalau Anda dengan mental seperti itu, bisa saya pastikan kesuksesan Anda tidak akan everlasting. Yes, betul Anda mungkin bisa sukses. Yes, betul Anda bisa menang sementara, ya. Tapi kesuksesan Anda cuma seketika aja. Cuma numpang lewat. Setelah itu tinggal menunggu waktu, Anda pasti akan digilas zaman. Ya, belajarlah sama kedua sepak bola nih. Ya, kedua market, misalnya seperti sepak bola dan badminton, Anda lihat bahwa di dalam dunia yang fair tidak ada cara yang pasti menang. Semuanya perlu persiapan, semuanya perlu training, setiap hari kita harus belajar. Itulah sebabnya kenapa teman-teman, kalau Anda ikut kelas finansial saya, kelasnya itu mesti panjang. Ya, jadi Anda harus betul-betul punya passion, harus benar-benar dipersiapkan betul-betul secara mental. Anda mempelajari bagian ini part per part, Anda belajar menjadi profesional, bukan cuma sekedar cari jalan pintas untuk jadi kaya raya. Cari holy grail. Ya, cari rumus sakti yang mengalahkan semuanya. Jawabannya tidak ada. Menarik kan? Ya. Kalau Anda suka dengan video seperti ini, komen di bawah. Ya, nanti akan saya buat konten-konten seperti ini. Sekali lagi saya ingin sekali membuat video-video seperti ini, video-video yang tidak memprovokasi, ya, video-video yang mengedukasi kembali kepada nilai-nilai dasar supaya Anda tidak terjebak. Saya tidak ingin iming-iming sesuatu pada Anda, tidak ingin menjanjikan janji surga yang muluk-muluk, yang mengatakan bahwa, kamu lihat, beli saham ini, beli indeks ini, pakai sistem ini, kamu akan kaya raya. Saya nggak mau seperti itu. Ya, saya ingin mengedukasi. Yes, betul, saya nggak dapat banyak duit, nggak apa-apa. Ya, tapi saya lebih baik fokus pada edukasi. Saya ingin teman-teman melek secara finansial supaya Anda jadi tidak menjadi korban dari kegilaan dunia finansial. Ya, Anda pegang kontrol, Anda perbaiki kondisi finansial. Video-video seperti ini akan sering-sering saya buat. Misalkan teman-teman ada komentar, ada masukan, ada ide, ada pertanyaan, harus buat video apalagi berkaitan dengan dunia finansial, boleh komen di bawah-bawah. Oke, saya tunggu komen-komennya. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di video bisnis dan investasi selanjutnya. Thank you.